Informasi lainnya pemirsa, bantuan masih terus mengalir untuk korban banjir Sumatera. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto mengunjungi hunian sementara Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau akrab disapa Titik Soeharto meninjau hunian sementara atau Huntara Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Minggu pagi. Kunjungan ini sekaligus untuk menyerahkan bantuan kepada para korban bencana Sumatera, terutama warga Tapanuli Tengah. Polri menyerahkan bantuan 16 truk yang berisi paket sembako, peralatan sekolah, peralatan pertanian, peralatan ibadah, bahan material hingga hand traktor. Diketahui Huntara di Asrama Haji Pinangsori terdiri dari 56 unit kamar dengan jumlah pengungsi sebanyak 154 jiwa. Huntara ini akan dilengkapi tandon air, MCK, dan sumber air bersih. Hari ini kami melanjutkan membagikan bantuan sosial. Ada kurang lebih 16 truk yang akan kami salurkan baik di Huntara ini maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Kapten. Nanti Pak Bupati yang akan membagi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan seperti pakaian, kemudian juga ada bahan makanan, obat-obatan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang segera membantu dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terdampak bencana, salah satunya membangun hunian sementara. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada aparat TNI Polri yang sejak hari pertama musibah sudah membantu masyarakat di lapangan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan yang biasanya tutup pada hari Senin, khusus hari ini dibuka untuk liburan Imlek. Sementara arus lalu lintas menuju ke Ragunan hingga dengan siang ini masih ramai lancar. Warga yang akan mengisi libur cuti bersama dan Imlek tidak perlu khawatir memilih tempat wisata dan juga murah, nyaman di Jakarta. Taman Marga Satwa Ragunan yang biasanya tutup pada hari Senin dijadwalkan buka untuk pengunjung khusus hari ini. Para pengunjung dapat menikmati wisata bersama dengan satwa sambil menikmati rimbunan dari pohon bersama dengan keluarga, tentu saja dengan tiket yang ramah di kantong. Dan jangan lupa membawa payung atau jas hujan untuk antisipasi anomali cuaca. Sementara arus lalu lintas dari arah Mampang menuju ke Ragunan hingga dengan siang ini masih ramai lancar. Bahkan kebun binatang Ragunan akan ditutup pada Rabu mendatang untuk perawatan dan juga pemeliharaan satwa. Pemirsa, Pantai Lagon Ancol, Jakarta Utara masih menjadi destinasi favorit warga Jakarta. Momen libur panjang Imlek dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Seperti contohnya di Pantai Lagon Ancol yang diramaikan oleh wisatawan. Sejak pagi, wisatawan terus berdatangan dari berbagai daerah. Harga tiket yang murah dan juga lokasi yang bersih menjadi daya tarik wisatawan. Pemirsa, warga berburu kuliner legendaris khas Imlek di kawasan Krendang Raya Jembatan 5, Jakarta Barat. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, kuliner yang paling dicari di sini adalah kue keranjang. Warga pun mulai berburu makanan yang memiliki tekstur kenyal dan manis ini. Kue keranjang dipercaya menjadi simbol rezeki keharmonisan bagi warga Tionghoa. Di sejumlah toko dan juga lapak, kue keranjang dijual dalam berbagai ukuran dan kemasan, mulai dari Rp28.000 hingga Rp75.000 per kilonya. Bahkan selain itu, warga Tionghoa juga berburu manisan buah jeruk Bali khas Kalimantan atau permen Imlek, kacang-kacangan, hingga dengan aneka kue kering. Pedagang pun mengaku penjualan meningkat tajam menjelang Imlek.
Walau pertarungan Pilpres masih 3 tahun lagi, namun sejumlah partai politik termasuk barisan pendukung mulai memanaskan mesin politik mereka. Salah satunya Bara JP atau Barisan Relawan Jokowi Presiden. Mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, sejumlah pengurus Bara JP mengaku menemui Presiden ke-7 itu untuk berdiskusi tentang peta perpolitikan jelang pemilihan Presiden 2029. Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanai juga menegaskan kedatangan mereka ke rumah Jokowi untuk kembali menegaskan bahwa Bara JP mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode sesuai arahan Jokowi. Tidak harus diganti di tengah jalan, sehingga itulah persepsi paradigma kami Bara JP mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa pemerintahan Prabowo Mas Gibran itu 2 periode. Selain barisan pendukung Jokowi, Jokowi yang tak lain ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka sudah sejak jauh hari menegaskan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, sudah. Walaupun berambisi mendukung Gibran melanjutkan kepemimpinan, Jokowi menegaskan tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama Prabowo sebagai wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinu Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah di pameran Inacraft Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta Pusat akhirnya berhasil diringkus petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang. Polisi harus mendobrak paksa pintu salah satu rumah saat melakukan penangkapan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menangkap 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah di Bekasi, Jawa Barat. Penggerebekan di awal rumah seorang pelaku berinisial GR di kawasan Kampung Sawah. Di dalam rumah polisi temukan sejumlah barang bukti yang dititipkan para pelaku. Polisi kemudian mengamankan 3 pelaku utama di 3 rumah berbeda. 1 di antara mereka merupakan perempuan. Saat digeledah, polisi menemukan bahan batik tulis dan batik sutra yang telah dikemas dan siap kirim ke lokasi lain. Kita amankan ada 3 orang. 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Perempuan berinisial LD, untuk laki-laki berinisial G dan berinisial K. Ketiga diamankan di mana? Kita amankan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Untuk lokasi-lokasinya mereka terpisah semua namun berdekatan. Sebelumnya aksi 3 pelaku terekam kamera pengawas saat mencuri sejumlah bahan batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi. Batik senilai 1,3 miliar rupiah itu dicuri para pelaku sehari sebelum ajang pameran kerajinan terbesar Tanah Air Incraft 2026 di Jakarta Convention Center. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Gelam, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat insiden tersebut, pengemudi mobil meninggal dunia. Kecelakaan maut yang melibatkan kereta api dan sebuah mobil terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Gelam, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian ini membuat mobil terseret kereta sejauh 200 meter hingga jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang ada di lokasi kejadian berhasil mengevakuasi seorang pengemudi pria asal Mojokerto. Meski awalnya diketahui dalam keadaan masih hidup, namun akhirnya korban meninggal dunia setelah dievakuasi ke rumah sakit. Sebelum tertabrak, mobil sempat mengalami kendala pada bagian mesin, tepat di tengah perlintasan kereta. 1 penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil, sementara pengemudi terjebak di dalam mobil. Ada 2 orang di dalam mobil, yang 1 turun udah menyelamatkan diri, tapi yang 1 bersikukuh terus menyelamatkan kendaraannya gitu loh, dari rel. Tapi maju mati, terus mundur mati lagi sampai dihampiri kereta tadi. Kasus kini sedang ditangani aparat kepolisian dari Polsek Candi, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.